Swastiastu. Selamat pagi kawan-kawan mahasiswa. Sekarang adalah hari ketiga, hari lomba memperingati Hari Pendidikan Nasional yang diselenggarakan oleh Divisi Udayana, di mana akan diadakan acara quarter final lomba debat dan akan dilanjutkan dengan final lomba debat. Dan tentunya kita nanti sore akan mengadakan juga lomba musikalisasi puisi dan tentunya langsung penutupan dan penyerahan juara-juara lomba. Sekian laporan dari saya. Terima kasih. Terus tinggal tak ganti ya. Mantap sudah. Oh ya, mau syuting bentar ya? Syuting beneran pakai di dalam. Oh, udah loh. Ya udah. Kalau misalkan sama ibunya kan bisa boleh ada. Iya. Om Swastiastu. Selamat pagi. Sekarang saya sedang berada di Planetarium bersama dengan Ketua Panitia Lomba memperingati Hari Pendidikan Nasional dan diselenggarakan oleh Divisi Udayana. Selamat siang. Sekarang acaranya apa aja? Jadi kita di sini hari ini ada dua acara dua lomba. Yang pertama lomba debat. Lalu yang kedua musikalisasi puisi. Jadi lomba debat ini sudah berlangsung dari kemarin. Sekarang hanya untuk melanjutkan ke quarter final. Ya, atau final. Ya. Nah itu dilanjutkan dengan musikalisasi. Kita buka jam 9 mulai dan kalau ada yang bagian, jadi selesainya perkiraan jam 2 atau jam 9. Selanjutnya dilanjutkan oleh musikalisasi puisi. Iya, dilanjutkan dengan musikalisasi puisi di depan gedung A. Kira-kira berapa peserta? Kalau yang hari ini debatnya ada 8 tim dari quarter final, kemudian akan lanjut hingga terakhir kita di final akan bertemu antara dua tim saja. Lalu kemudian di musikalisasi puisi kita ada 3 tim dan dilanjutkan dengan acara musik akustik. Oh, ada binatangnya? Ada. Jadi di sini ada namanya Lanang and Fair. Jadi dia akan membantu kita dan membantu mengisi acara kita yaitu musik. Wah, pasti seru acara dia. Ya, pasti. Oke, terima kasih. Berikut laporan dari saya. Terima kasih. Aku belum selesai bikin lagi. Kita punya SMA 4 dan Pasar B melawan SMA Harapan A, dan di room 4 kita punya SMA 1 dan Pasar B melawan SMA 4 Singaraja B. Detik positif. Oke. Siapa mau angkat? Anda angkat. Oke. Angkat. Angkat. SMAN Bali Mandara positif, SMAN 1 dan Pasar A negatif. SMA Harapan A positif, SMAN 4 dan Pasar B negatif. SMAN 1 dan Pasar B positif, SMAN 4 Singaraja B negatif. Langsung ikutin.
Warna yang terdapat di Denpasar yaitu di Bali Selatan. Dan kita tahu bahwa sekarang kita bisa melihat perbandingan dari bagaimana kemajuan ekonomi, bagaimana kemajuan tingkat kemajuan ekonomi yang ada di Denpasar di Bali Selatan dan yang ada di Bali Utara, di mana yang akan dibangun bandara internasional tersebut. Kita 594.830 penumpang domestik dan 6.177 penumpang internasional. Berdasar hal itulah, pembangunan bandara internasional didirikan di Buleleng dan untuk menyeimbangkan ekonomi Bali dan cara preventif dari peningkatan kunjungan wisatawan yang diperkirakan mencapai 15 juta pada tahun 2005. Bagaimana ekonomi di Bali Utara dan Bali Selatan harus seimbang, tapi ada satu hal penting, satu hal yang menjadi latar belakang mereka, tapi mereka lupa. Mereka mengatakan tentang bagaimana pembangunan bandaranya saja. Mereka tidak mengatakan bagaimana elaborasi terhadap pembangunan bandara terhadap bagaimana kehidupan ekonomi masyarakat sekitarnya. Mereka tidak mengatakan itu di ruang juri sekalian. Mereka hanya mengatakan bandara internasional nantinya akan memberikan dampak positif terhadap masyarakat sekitarnya. Sedangkan dari tadi mereka hanya membicarakan pembangunan bandara dengan regulasi yang dari tim kami itu sangatlah tidak jelas sama sekali Dewan Juri. Ketika awalnya telah rusak, apa dari Bali selanjutnya? Apakah hanya budaya saja? Justru ketika daerah Bali berkurang, maka sama saja. Kalau misalnya Bali berkurang dan akhirnya apa? Bisa Bali juga berkurang kan? Sekalian dan dua. Mereka mengatakan bahwa saat ini ketika bandara ini dibangun akan meningkatkan perekonomian yang ada. Hadir sini. Dan juga di sini, apakah Anda bisa menjamin lahan produksi tersebut jika dijadikan sebagai BIP, apakah masih meningkatkan kualitas dalam produktivitas baik dari segi SDK-nya maupun SDM-nya? Dan juga di sini saya akan menyatakan regulasi apa yang Anda gunakan pada saat pembangunan BIP tersebut ada, apakah mungkin masih ada kesiapan ataupun tidak? Sekian dan terima kasih. Yang pertama adalah dana. Tadi mereka mengatakan tentang dana. Dana tersebut mari kita lihat juga jangka panjangnya. Jangan kita lihat dari sekarang. Dana kita akan mendapatkan karena sudah kita terapkan dan kita sudah jelaskan tadi di mekanisme dan parameter. Kita akan membuat daerah aerocity di wilayah Buleleng tersebut. Kita Oke. Jadi dari hasil debat perempat final yang baru saja diadakan, untuk di urutan pertama antara SMA yang 4 Singaraja A dan SMA yang 5 Denpasar A yang maju ke semifinal adalah close dulu. SMA yang jadi selamat kepada semifinalis SMA yang 5 Denpasar A, SMA yang Bali Mandara, SMA Harapan A, dan SMA 4 Singaraja C. Jadi kalian punya personal waktu visual set assessment selama 15 menit. Jadi juri ruang 1 bisa berdiri, juri ruang 2 saya, juri ruang 3, juri ruang 4. Jadi kayak kalian bisa langsung menuju juri kalian selama 15 menit untuk bertanya. Oh iya. Tetap semangat ya. SMA 5 Denpasar A tim pemerintah, SMA 4 Singaraja B tim oposisi. SMAK Harapan A positif, SMA Bali Mandara negatif. Dari debat visit bahasa Indonesia tahun 2014 akan menantang
untuk memperdebatkan mosi bahwa siswa yang memiliki kemampuan kewirausahaan tidak diwajibkan untuk sekolah. Sekali lagi, siswa yang memiliki kemampuan kewirausahaan tidak diwajibkan untuk sekolah. Dari melawan SMAK Harapan K. Jadi, menurut kalian siapa yang kira-kira akan memenangkan sana? Siapa yang kira-kira akan masuk final? Siapa? Oke, jadi kita akan eliminasi. Yang akan masuk ke final debat bahasa Indonesia FISIP di tahun 2014 adalah selamat kepada SMAK Harapan A dan SMA 4 Singaraja. Juara ketiga. Yang privat tanda tangan juga ya, privat. Yang beli privat. Gak ada. Semuanya pengen impromptu. Oke, kita kasih impromptu. Dan impromptu untuk, ayo. Impromptu untuk dua-duanya ya, dan final adalah udah prosesnya. Mosinya adalah apabila Harry Potter itu nyata, sekolah Hogwarts tidak boleh memisahkan siswanya berdasarkan asrama. Jadi ada asrama, Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw, dan kita lagi debat di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Kayaknya kurang kalau misalkan kita nggak ngasih mosi tentang ilmu sosial dan ilmu politik, terutama permasalahan hubungan internasional antara Indonesia dan negara-negara tetangganya. Jadi komite juri, tim juri dari debat FISIP bahasa Indonesia ini akan menantang para finalis dan grand finalis untuk memperdebatkan mosi. Pemerintah Indonesia wajib membayar ganti rugi terhadap negara-negara yang terkena dampak asap Indonesia. Ini di tahun 2014 hari ini hubungan internasional masih terjadi di Indonesia dan kita tidak bisa percaya bahwa dengan gampangnya hubungan internasional itu hilang hanya karena masalah asap tersebut. Dan di sini juga mereka tidak pernah menjelaskan kepada kami masalah asap yang mana, masalah asap yang seberapa dampak buruknya. Mereka juga tidak menjelaskan dampak-dampak buruk secara jelas, dampak buruk apa saja yang juga mereka mengatakan bahwa kebakaran hutan atau asap-asap itu terjadi karena kelalaian dari Indonesia sendiri. Itu bukan menjadi suatu keharusan bagi Indonesia untuk membayar kepada negara luar. Jika memang kelalaian yang bermasalah, kelalaianlah yang harus diperbaiki. Dan satu peristiwa kebakaran hutan atau kebakaran hutan yang bisa, karena mereka tidak pernah menjelaskan kebakaran hutan yang mana, kita mempersepsikan bahwa mereka akan mengatakan permasalahan asap atau kebakaran hutan yang ada di Riau. Dan dengan ini pun kita sudah merefleksi ke Indonesia bahwa saya harus memperbaiki lagi kelalaian dan dengan itu masalah akan selesai. Dan di sini hubungan internasional itu masih sering terjadi, masih terjadi. Bahkan untuk masalah yang di Riau tersebut, negara-negara lain turut prihatin dengan apa yang terjadi di kita dan mereka sama sekali tidak pernah meminta uang kepada kita. Dan mereka banyak seperti Anda menanyakan bahwa masalah sebenarnya itu seperti apa, padahal kami telah jelas-jelas mengatakan bahwa masalah sebenarnya adalah adanya kebakaran hutan di mana asap kebakaran hutan tersebut akan menyebar ke negara-negara tetangga yang akan mengakibatkan negara-negara tetangga tersebut terganggu. Itu masalah sebenarnya yang dihadapi. Dan kemudian Anda mengatakan asap yang mana? Tentunya asap yang kali parameter itu asap kebakaran di mana negara-negara di mana asap tersebut akan beredar ke negara-negara tetangga. Dan kemudian Anda mengatakan negara-negara yang mana akan menerima
melemparkan begitu saja, mereka kami akan melakukan pengawasan pada dana tersebut benarkah akan dialokasikan atau tidak. Dan juga fungsi lahan bukan karena bencana alam. Jika memang karena bencana alam, itu kesalahan pemerintah juga. Pemerintah seharusnya lebih sigap lagi agar tidak terjadi bencana alam. Dan di sini Anda mengatakan bahwa agar asap itu tidak melebur kemana-mana, Anda harus membuat benteng. Kita harus membuat benteng. Berpikirlah lebih holistik lagi. Membuat benteng, berapa besar biaya yang perlu dikeluarkan lagi untuk membuat benteng tersebut dibandingkan kita dengan ganti rugi. Dan di sini kami akan masuk ke dalam argumen kami. Yang pertama, pernahkah Anda belajar budi pekerti, berani berbuat, berani bertanggung jawab? Disinilah nilai tanggung jawab itu. Jika kita menyebabkan kerusuhan atau karena asap-asap dari Indonesia ke negara lain, disinilah kita rasa bentuk rasa tanggung jawab kita yang dimana Indonesia sudah menerapkan pendidikan karakter itu 18 nilai pendidikan karakter yang salah. Mereka sudah bertanggung jawab. Disinilah rasa solidaritas dari negara-negara tersebut akan semakin kuat. Dan di sana juga akan menimbulkan nilai etika Indonesia di mata dunia atau di mata negara-negara lain juga akan semakin baik. Yang dimana Indonesia berbuat salah dan dia juga berani bertanggung jawab. Di sini, jika Indonesia tidak memberikan kompensasi atau ganti rugi, maka akan timbul nilai-nilai atau pandangan-pandangan buruk, timbul konflik-konflik seperti apa yang diutarakan oleh speaker pertama, yang dimana konflik diplomasi bilateral, yang dimana Indonesia tidak mengambil tindakan nyata wujud mereka bertanggung jawab, wujud mereka minta maaf. Dan di sana dibutuhkannya ganti rugi atau kompensasi sebagai wujud nyata. Timur mengatakan bahwa beberapa dampak yang terkena di negara yang terkena dampak asap dari Indonesia maka harus dibayarkan oleh Indonesia. Tetapi Timur tidak menjelaskan bagaimana dampak tersebut. Timur juga tidak menjelaskan apakah Indonesia harus mengkaji terlebih dahulu dampak tersebut atau karena langsung membayar saja. Ini berarti bahwa Timur mengindikasikan bahwa berapapun yang diminta oleh negara yang terkena dampak harus langsung dibayar begitu saja oleh negara Indonesia. Dan ini justru akan merugikan Indonesia karena Indonesia harus membayar berapapun yang diminta oleh negara yang terkena dampak asap tersebut. Kemudian sangat saya kedua adalah negara yang sedang mengusahakan industrinya sehingga lebih baik. Maka dari itu wajarlah jika suatu negara menghasilkan asap karena itu merupakan upaya untuk memajukan industrinya masing-masing. Kemudian poin saya yang selanjutnya adalah urgensi. Maka kita tidak menyetujui musim ini, yaitu daerah Indonesia yang masih terkena asap saja masih belum terselesaikan. Bagaimana Indonesia mau mengganti rugi terhadap negara yang terkena dampak? Ini justru akan membebani negara Indonesia. Kemudian urgensi saya yang kedua adalah yang salah sebenarnya adalah perusahaan-perusahaan yang menghasilkan limbah asap atau yang menyebabkan kebakaran. Maka dari itu ini bukan sepenuhnya salah pemerintah Indonesia. Tidak akan terjadinya konflik atau tidak ada hubungannya konflik ketika pembayaran ganti rugi akibat asap ini diwajibkan atau tidak diwajibkan. Saya berikan mekanisme seandainya Indonesia kebutuhan akan asap itu tidak bisa ditekan kembali, kebutuhan akan asap itu pasti akan selalu meningkat. Karena apa? Kendaraan. Apakah kita akan kembali menyuruh masyarakat kita kembali ke orde lama dengan berjalan kaki karena tidak adanya kendaraan yang menghasilkan asap? Kemudian bagaimana dengan pabrik itu pasti akan menghasilkan asap. Kebakaran hutan ini dilakukan untuk apa? Dilakukan untuk membuat suatu lahan yang baru yang akan lebih memberikan investasi kepada negara itu sendiri. Jadi di sini ketika Indonesia melakukan hal-hal untuk negaranya, memberikan kebutuhan kepada negaranya, kemudian menghasilkan asap yang tidak bisa terkendalikan, ini bisa dikatakan asap itu memang harus ke sana karena kita tidak bisa menahan angin kan? Jadi asap itu harus ke sana karena kita tidak bisa mencegah, belum mampu mencegah karena suatu kebutuhan diperlukannya bentuk penanggulangan. Nah, diperlukannya bentuk pertanggungjawaban kita. Seandainya negara kita tidak mau bertanggung jawab, apa kata negara lain? Negara lain pasti berpikir negara Indonesia mengatakan bahwa mereka memiliki suatu moral yang baik, yaitu satu bertanggung jawab. Jika kepada apakah seluruhnya, setengahnya, atau seperempatnya saja? Apabila kita mengganti ruginya seluruhnya, anggap saja
Dewan Juri yang terhormat. Baik, asap ada di sekitar kita, baik disadari maupun tidak, Dewan Juri yang terhormat. Bahkan sekarang kita bisa saja menghirup asap. Namun jika kita berbicara tentang bencana, jika kita membicarakan tentang asap yang dihasilkan oleh bencana seperti yang telah tim pemerintah bilang tadi, oleh karena kebakaran hutan dan sebagainya, lalu apa yang bisa kita perbuat Dewan Juri yang terhormat? Kita tidak bisa memprediksi kapan dan bagaimana dan apa dampak yang akan ditimbulkan dari bencana tersebut. Dilakukan oleh tim oposisi di sini sudah jelas-jelas pemerintah yang salah. Mengapa harus kita memberikan suatu? Itulah fakta yang terjadi di Dewan Juri yang terhormat. Di sini kami ingin menekankan bahwa asap yang selama ini menyebabkan kisruhan di daerah itu akibat kebakaran hutan, itulah yang paling tinggi di dalam tingkat rumah. Seperti apa yang saya sampaikan sebagai pembicara pertama. Jadi di sini tentu saja tampaknya dari tim oposisi tidak menyimak sama sekali mekanisme yang saya sampaikan, yang dipertimbangkan oleh speaker pertama, kedua, dan ketiga saya, dan juga tidak pernah menerima dengan jelas apa pentingnya kita membahas mosi ini, sampai mereka belum mengerti alur debat pada sore hari ini di Dewan Juri terhormat. Di sini saya akan mengklarifikasi kembali yang dimana urgensinya kita setuju dari tim pemerintah adalah mengatasi kebakaran hutan dan polusi udara yang sangat tinggi, yang dimana asapnya tidak hanya berkutat di Indonesia maupun di beberapa kerusakan ke negara lain, yang tentu saja kerusakan itu dilakukan negara kita sendiri, negara Indonesia. Mengapa kita yang lakukan itu tentu benar bersalah, harus tidak meminta maaf dengan bentuk kompensasi dengan Ini dia hasil babak grand final dan final lomba debat Hariknas 2014 Badan Eksekutif Mahasiswa Visip Udayana dan Pasar 4 Mei 2014 Laboratorium bersama Latepa. Pertama-tama kita mau ucapin terima kasih dulu. Kalian maunya dari juara 3 atau juara 1 atau juara 2? Ih, jadi juara dulu dong. Oke, kita bakal ngomongin dulu dari babak final. So, yang menang di babak final adalah SMA 4 Singaraja B versus SMA K Harapan. Dan pemenangnya adalah udah berdoa belum? Ayo siapa yang menang? Oke. Jadi tepuk tangan dulu. Juara 2 SMA baru yang menang. Juara 3 SMA Harapan. Best speakernya kemana coba? Kalau dari kalian mau nonton silahkan aja ke bawah. Kalau mau pulang boleh, tapi nanti jam 4 kita tunggu kalian semua buat minum piala, uang tunai, dan sertifikat. Oke? Terima kasih banyak. Panitia ucapin terima kasih banyak atas partisipasinya. Semoga perlombaan kita ini nggak cuma berhenti sampai sini, bisa dilanjutkan terus dan bisa bermanfaat buat semua peserta. Selamat sore. Persingkat waktu, langsung saja ini dia Teater Antariksa SMA Negeri 7 Denpasar. Baik, selamat menyaksikan. Swastiastu. Pahlawan tanpa lencana. Saifuddin Usman.
berlalu. Tiada rasa jenuh terpancar di wajahmu. Tiada menabur benih kasih tanpa rasa lelah. Hari demi hari begitu cepat berlalu, tiada rasa jenuh terpancar di wajahmu. Tiada seindah tutur katamu, Memberikan kasih sayang tiada rasa jemu. seindah senyumanmu. Jika engkau akan melangkah pergi, ku tahu sebuah bakti langkahmu penuh pengorbanan. menabur benih kasih tanpa rasa lelah. Hari demi hari begitu cepat berlalu, tiada rasa jenuh terpancar di wajahmu. Tiada rasa jenuh terpancar di wajahmu. Jika dirimu telah tiada, dirimu kan selalu dikenang. Kau adalah pahlawan tanpa lencana. Tentang sebuah gerakan Wiji Tukul. Tadinya aku pengen bilang aku butuh rumah, tapi lantas aku ganti dengan kalimat setiap orang butuh tanah. Ingat, setiap orang.
dengan kalimat